Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu jaga kesehatan ya. Perkenalkan, saya Lutfi Afifah, mahasiswi Universitas Harapan Bangsa, program studi S1 Keperawatan kelas 7A. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai salah satu tugas mata kuliah keperawatan kritis, yaitu Evidence Based Practice 1, yang dalam hal ini saya akan menganalisis jurnal gangguan tidur. Di sini saya menganalisis dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal internasional dan jurnal yang kedua adalah jurnal nasional. Untuk penelitinya, jurnal pertama yaitu Nahed Atia Kandel Mona Muhammad El Hadi dan Nayera Tantawi. Untuk jurnal kedua, Pasca Paramurti, Komang Tri Adi Suparwati, dan Niputu Devi Sulistiawati. Untuk tahun penelitiannya, penelitian jurnal pertama dilakukan pada tahun 2017, sedangkan jurnal kedua penelitiannya dilakukan pada tahun 2019. Untuk judulnya sendiri, jurnal pertama judulnya yaitu The Effect of Back Massage on Perceived Sleep Quality Among Adult Patients in Intensive Care Units. Dan judul jurnal kedua, penelitian kedua yaitu Efektivitas Slow Stroke Back Massage terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia. Next, jurnal metode penelitian. Untuk metode penelitian jurnal pertama, penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental dengan tindakan berulang. Artinya, dalam penelitian ini, intervensi back massage yang dilakukan adalah selama 10 menit 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Nah, penelitian ini melibatkan 100 pasien dewasa di ICU yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 50 responden sebagai kelompok yang diberi intervensi back massage dan 50 orang sebagai kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi intervensi. Selanjutnya untuk metode penelitian jurnal kedua. Metode penelitian jurnal kedua adalah eksperimental dengan rancangan penelitian pre- and post-test control group design. Artinya dalam penelitian ini dilakukan intervensi sebelum dilakukan penelitian, sebelum dan setelah dilakukan intervensinya. Sampel penelitian ini berjumlah 18 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, 9 orang kelompok pertama yang diberikan intervensi slow backstroke massage, dan kelompok 2, 9 orang yang tidak diberi intervensi atau sebagai kelompok kontrol. Nah, untuk waktu penelitian, jurnal pertama ini dilakukan pada Juni sampai Desember 2017. Artinya terhitung selama 7 bulan penelitian. Untuk jurnal kedua dilakukan lebih singkat, lebih sebentar, yaitu pada 18 Maret sampai 21 April 2019, yang artinya hanya sekitar 1 bulan lebih. Untuk tempat penelitian jurnal pertama dilakukan di ruang ICU Rumah Sakit Universitas Mansoura di Mesir. Untuk jurnal kedua dilakukan di sebuah desa, di sebuah daerah
Banjar Pangkelod, Penati, Denpasar Timur, Bali. Nah, yang membedakan dari jurnal pertama dan jurnal kedua dari tempat penelitiannya adalah jurnal pertama dilakukan lebih khusus di ICU, artinya dia meneliti kualitas tidur lansia di ICU, lebih khusus di ICU. Sedangkan di jurnal kedua, dia meneliti kualitas tidur lansia di sebuah desa. Seperti itu. Selanjutnya untuk jumlah responden, penelitian pertama cukup banyak, jumlah respondennya 100 orang, dan jurnal kedua peneliti jumlah respondennya hanya 18 orang, lebih sedikit dari jurnal pertama. Selanjutnya, kriteria responden. Untuk kriteria responden jurnal pertama, walaupun dalam penelitian ini judulnya pada lansia di intensive care unit, namun yang diteliti adalah pasien-pasien dewasa dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan 51 sampai 60 tahun. Selanjutnya ada jenis kelamin, tentu saja perempuan dan laki-laki, status perkawinan, pekerjaan, tingkat pendidikan, juga melibatkan tanggal masuk pasien ke ICU, riwayat pengobatan, jam tidur normal di malam hari, kebiasaan tidur seperti waktu tidur, tidur siang, jam tidur, atau mungkin alat bantu tidur yang digunakan. Dan diagnosis. Untuk diagnosis di sini terbagi menjadi beberapa diagnosis, beberapa gangguan, yaitu gangguan jantung, gangguan endokrin, gangguan hati, gangguan paru, gangguan syaraf, dan post-operasi. Untuk selanjutnya, jurnal kedua, kriteria responden jurnal kedua. Dalam jurnal kedua ini, kriteria responden dalam penelitian ini adalah lansia di Desa Penati Banjar Pangkelod, Kecamatan Denpasar Timur, yang sehat jasmani dan rohani, sampelnya berumur 60-74 tahun, subjek dengan gangguan kualitas tidur, dan sampel mengeluh jam tidur menjadi lebih pendek dan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Beralih ke instrumen dan cara pengambilan data. Untuk instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian pertama, alat ukur yang digunakan adalah skala VSH atau De Viran and Snyder-Halpern. Ini untuk mengukur skala tidur, dan untuk mengukur faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi kualitas tidurnya menggunakan skala FASQ atau Factors Affecting Sleep Quality. Dan untuk alat ukur yang digunakan pada jurnal kedua adalah skala untuk mengukur kualitas tidur dengan PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index. Untuk cara pengambilan data, keduanya teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling dan dengan menyebar angket kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan di jurnal pertama, hasil penelitian dengan menggunakan skala De Viran and Snyder-Halpern
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi intervensi back message dengan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi intervensi. Sedangkan hasil dari skala factors affecting sleep quality menunjukkan bahwa faktor lingkungan dirasakan sebagai faktor yang paling mengganggu tidur pasien. Nah, faktor lingkungan yang paling berpengaruh diantaranya adalah kebisingan, kurangnya privasi, dan faktor-faktor lain seperti cahaya, alarm ventilator dan monitor, dan juga percakapan staf. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian jurnal pertama menunjukkan bahwa pijat punggung yang dilakukan selama 10 menit selama 3 malam berturut-turut tersebut secara signifikan meningkatkan kualitas tidur untuk pasien dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini dikemukakan juga sejalan juga dengan temuan Shinde dan Anjum yang melaporkan perbedaan signifikan dalam kualitas tidur di antara pasien ICU setelah back message pada 3 hari berturut-turut. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, hasil dan pembahasan jurnal kedua. Setelah uji paired sample t-test, sebelum dan setelah perlakuan di kelompok 1 bernilai P0,001, yang artinya ada perbedaan yang bermakna pada peningkatan kualitas tidur sebelum dan setelah diberikan slow stroke back message pada lanjut usia di desa tersebut. Sedangkan pada kelompok 2 yang tidak diberi intervensi bernilai P0,195 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada peningkatan kualitas tidur. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian slow stroke back message dapat meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Kelompok 1 yang diberikan intervensi slow stroke back message terdapat peningkatan kualitas tidur sebanyak 59%, sedangkan pada kelompok 2 terdapat peningkatan kualitas tidur sebanyak hanya 4%. Nah, berdasarkan Kaur dan Birdwatch tahun 2012 menyatakan bahwa slow stroke back message yang dilakukan selama 5 menit pada pasien sakit kritis dapat memberikan efek meningkatkan relaksasi karena adanya perubahan pada tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut nadi, kelelahan, dan suasana hati setelah dilakukannya intervensi tersebut. Selanjutnya, kelebihan jurnal dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihan jurnal pertama, responden yang diikut sertakan yang diteliti cukup banyak, yaitu 100 orang. Hal ini dapat menghasilkan dan mengetahui banyak pula persepsi kualitas tidur pada setiap orang, khususnya pada pasien di ruang ICU yang diteliti. Yang kedua, kelebihannya yaitu intervensi dilakukan selama 10 menit selama 3 malam berturut-turut, yang artinya jika dilakukan lebih sering dapat mengetahui lebih jelas pengaruh si back message terhadap kualitas tidur lansia. Untuk selanjutnya, kelebihan jurnal kedua, dalam penelitian ini jumlah respondennya terhitung sedikit, hanya 18 orang. Artinya penelitiannya dapat dilakukan relatif singkat dan lebih efektif pula. Untuk kekurangan jurnal pertama
jumlah respondennya terlalu banyak, hal ini dapat memakan biaya yang dikeluarkan juga relatif mahal. Dan untuk jurnal yang kedua, intervensi yang diberikan relatif singkat, yaitu hanya 1 kali 10 menit, berbeda dengan penelitian pertama yang intervensinya dilakukan berarti 3 kali 10 menit. 10 menit selama 3 hari, 3 malam. Selanjutnya untuk rekomendasi. Jurnal yang pertama, back message sangat direkomendasikan dalam perawatan rutin pasien di ICU sebelum waktu tidur untuk meningkatkan tidur. Artinya dapat sebelum waktu tidur pasien dapat dilakukan intervensi back message terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas tidurnya pasien, meningkatkan penyembuhan dan pemulihan. Perawat kritis harus menyadari faktor-faktor gangguan tidur dalam perawatan intensif untuk kenyamanan pasien. Seperti yang telah disebutkan dalam penelitian pertama ini, bahwa faktor lingkungan yang paling berpengaruh adalah kebisingan, terus cahaya, dan lain sebagainya. Untuk jurnal yang kedua, salah satu penanganan yang tepat adalah slow stroke back message untuk meningkatkan kualitas tidur pasien lansia. Nah, slow stroke back message adalah pijatan pada punggung atau bahu yang mampu memberikan efek relaksasi mendalam, mengurangi kecemasan, mengurangi rasa sakit, ketidaknyamanan secara fisik, dan meningkatkan tidur pada seseorang yang dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Baik, mungkin cukup sekian analisis jurnal gangguan tidur yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.